selamat pagi saudara-saudari yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dari Jemaat GKI Banjarbaru bersama saya, Pendeta Lisa Ariyanti. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dan nas Alkitab yang menjadi dasar perenungan sesuai dengan Almanak Nas GKI, yaitu dari kitab Injil Matius pasal 18 ayat 6 sampai 9. Di bawah perikop, siapa yang menyesatkan orang? Silahkan saudara-saudari membacanya dengan lengkap secara pribadi. Dan saat ini saya akan membacakan ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Dan tema yang saya angkat untuk renungan pagi ini yaitu jangan jadi penyesal. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas pagi yang indah ini. Terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami sampai dengan saat ini. Sebentar kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh dalam mendengar dan memaknai, serta kami dimampukan untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam hari-hari hidup yang kami jalani. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 18 ayat 6 dan 7 saya bacakan, demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sekitar 3 tahun yang lalu diberitakan bahwa ada anak SMP bahkan anak SD yang menjadi pemakai bahkan pengedar narkoba. Bagaimana mereka bisa menjadi pelaku kejahatan yang besar tersebut? Tentu ada peran yang sangat besar dari orang-orang dewasa di sekitar mereka yang menyeret mereka dalam kejahatan tersebut. Dalam nas pada hari ini, Tuhan Yesus mengecam keras orang yang memperlakukan anak-anak kecil secara jahat. Dan ia membenci penyesat-penyesat yang merusak jiwa anak kecil dan menjerumuskan anak-anak kecil ke dalam dosa. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini, penyesatan memang selalu ada, baik dari luar ataupun dari dalam. Maka sebagai orang tua, kita mesti waspada. Bahkan dalam hal-hal yang tampaknya sederhana, penyesatan juga bisa terjadi. Misalnya, ketika orang tua mengajarkan hal yang tidak tepat tentang ajaran Kristus berdasarkan pengalaman atau pandangan pribadi yang tidak alkitabiah kepada anak-anak, atau bahkan tidak mengajarkan apapun tentang ajaran Kristus sehingga anak tidak bertumbuh di dalam iman kepada Kristus, maka kita perlu berhati-hati agar jangan sampai justru kitalah yang menjadi penyesat bagi anak-anak kita. Saudara-saudara yang terkasih, anak-anak kecil dalam nas hari ini dapat juga kita pahami bahwa Yesus sedang berbicara tentang orang-orang kecil atau orang-orang sederhana, orang-orang miskin, orang-orang yang pendidikan dan pengetahuannya terbatas, dan orang yang mempunyai status sosial yang rendah di zaman itu. Dan Tuhan Yesus mengingatkan, jangan menyesatkan orang-orang kecil ini. Penyesatan di sini, jikalau kita mengacu pada konteks perikop sebelumnya, yaitu dalam Matius 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, tentang persaingan dan pertanyaan para murid mengenai siapakah yang terbesar, maka pengertian penyesatan juga dapat dipahami sebagai suatu cara untuk saling menyingkirkan, untuk mendapat suatu tempat yang lebih besar atau tinggi dalam komunitas orang percaya.
beberapa hal penyesatan yang sering kali tanpa disadari terjadi dalam kehidupan persekutuan orang-orang percaya, misalnya mencuri kemuliaan Allah dengan mengedepankan pribadi, sehingga orang menjadi kagum terhadap pribadi tertentu dan bukan kepada Allah yang menjadi sumber segala berkat. Bersikap sombong, angkuh, tinggi hati, suka merendahkan orang lain, terlebih terhadap orang yang dianggap status sosialnya lebih rendah. Mengajak atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan perpecahan dalam komunitas jemaat dengan jalan saling menjelekkan, menjatuhkan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, dalam nas ini Tuhan Yesus memberikan peringatan yang sangat keras dan tegas bahwa menyesatkan orang, baik anak-anak kecil atau orang-orang kecil atau saudara dalam satu komunitas, adalah suatu dosa yang sangat besar yang hukumannya melebihi ditenggelamkan dengan pemberat batu kilangan. Sehingga kalau kita baca dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9, Tuhan Yesus mengatakan bahwa jikalau tangan dan kaki kita menyesatkan orang, penggalah dan buanglah itu. Jikalau mata kita menyesatkan, cungkilah dan buanglah itu. Apa artinya, saudara? Ibarat jikalau ada bagian tubuh kita yang sakit dan menurut medis amputasi adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan tubuh secara keseluruhan, demikian pula secara rohani kita harus membuang, menanggalkan, mematikan perbuatan-perbuatan dosa dari diri kita, dari hidup kita, supaya kita tidak membiarkan diri kita sendiri tersesat dan menyesatkan orang lain, baik anak-anak kita, saudara-saudara kita, bahkan siapa saja, sehingga hidup kita bisa lebih baik lagi dan berkenan di hadapan Allah, dan kita tidak binasa. Roh Kudus yang menolong kita untuk melakukan kehendak Allah. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan Engkau materaikan di dalam hati kami, sehingga menjadi dasar dan pedoman hidup kami yang paling kuat dan berharga. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini, setiap rencana, harapan, dan masa depan kami serahkan hanya ke dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami.